banyak orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar, haus dan dahaga, tetapi sedikit sekali mendapatkan makna dari sisi rohani dan dari sisi ilahinya. Tapi aslinya menurut Prof. Jalal itu adalah semua agama langit, mau Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan lain, itu semua dari Allah, dari langit. Nah, dan semuanya itu memerintahkan untuk puasa. Mana amal untuk aku, untuk Tuhan, kan ya? Musa bilang, aku puasa, aku sholat, aku zakat, dan sebagainya. Itu buat kamu, nanti aku kembalikan lagi. Tapi, jadi terus Nabi Musa tanya, kalau berarti tidak ada yang buat engkau Tuhan, coba tunjukkan mana yang buat Tuhan. Lalu Allah SWT menyampaikan bahwa dengan berkhidmatlah, kan, melayani kemanusiaan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa alaihi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan coba untuk membacakan dan juga menelaah dari buku Allahyarham, Madrasah Ruhaniyah Berguru pada Ilahi di Bulan Suci. Insyaallah bersama kita masih tetap dengan Paman Apik. Apa kabar Paman Apik? Alhamdulillah sehat, walafiat ya. Ini Paman Apik ya, ini buku luar biasa ya. Ini terbit awal aja 2004 itu. Kemudian sekarang ini yang dipegang saya itu udah terbit 2007 dan rencananya kalau tidak salah itu nanti akan terbit lagi. Ya gitu. Paman Apik, bagaimana nih perkenalan dengan buku ini? Iya, betul Ustadz Asa. Ini buku yang sangat luar biasa. Nah, saya pegangnya ini yang yang pertama, ini edisi pertama, betul. 2004. Betul. Jadi ketika Prof. Jalal baru launching bukunya, nah, ini alhamdulillah dapat tanda tangan langsung ini 2004. Jadi Prof. Jalal memang menyatakan buku ini ditulis untuk persembahan Ramadan 1426. Ya, 1426. Nah, sekarang kita masuk Ramadan 1446. Jadi 20 tahun yang lampau. Nah, Prof. Jalal menekankan bahwa meskipun menulisnya sudah 20 tahun yang lampau untuk tahun 2004, Ramadan 2004 berarti ya, Masehi, tapi pesannya tetap relevan, abadi. Oke, jadi memang ini tidak ada kedaluarsanya ya? Tidak ada luarsanya. Bahkan kalau kita sebut seperti santan, ini semakin tua, semakin lama, semakin bernilai tinggi kita mengkajinya. Jadi bisa lintas ruang dan waktu. Betul. Baik, Paman Apik, kita masuk sekarang ya. Kita pembahasan buku kita. Di sini kalau kita lihat di beberapa bagian terbagi dalam beberapa hal ya. Ada yang takhali dan tajali, nanti barangkali bisa dieksekusikan. Dan kita ini luar biasa nih teman-teman semua, lihat di bagian ini kita langsung disuguhkan dengan hadis Nabi bahwa puasa yang terkait dengan menahan lapar dan haus itu tidak terlalu bermakna. Gimana ini Pak Nabi kok bisa seperti ini? Jadi ada hadis Nabi ya yang di depan oleh Allahyarham, Prof. Jalal ini kutip, yaitu betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini juga dikisahkan di dalamnya dalam beberapa versi. Itu ada seorang emak-emak. Seorang emak-emak itu memarahi budaknya, memarahi ya temannya lah, orang yang kerja kepada dia, dibentak-bentak, dicaci maki gitu. Kemudian Kanjeng Nabi minta tolong ke sahabat, tolong ambilkan makanan, kata Kanjeng Nabi. Nah, sahabat ngasih makanan sama Kanjeng Nabi, dibawa dikasihkan ke emak-emak yang memarahi. Lagi puasa? Gitu. Terus emak-emak itu protes, bener. Kanjeng Nabi, saya sedang puasa, makan aja katanya. Makan aja. Loh, saya sedang puasa. Bagaimana mungkin seseorang puasa tapi bisa mencaci maki temannya? Jadi banyak orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar, haus dan dahaga, tetapi sedikit sekali mendapatkan makna dari sisi rohani dan dari sisi ilahinya. Tapi kan sebetulnya sekedar menahan
ada manfaat ya. Manfaatnya. Dari menahan lapar dan haus ya. Ada. Coba apa aja? Jadi manfaatnya apa? Nah ini juga Prof. Jalal juga menegaskan bahwa ketika kita puasa menahan lapar dan dahaga itu juga tetap ada manfaatnya untuk kesehatan. Oke. Nanti untuk fisik kita ya. Untuk fisik ada. Ya. Tapi kalau secara spiritual itu tidak ada. Tidak ada. Nah itu. Jadi memang benar juga Bapak Ibu sekalian. Aku mau puasa aja yang penting badanku biar langsing. Itu bisa dilakukan oleh non-muslim ya? Siapapun bisa, ya. Non-muslim bisa, muslim bisa, dan memang ajaran puasa ini berlaku umum. Jadi seluruh agama, Prof. Jalal ini meyakini bahwa seluruh agama itu dari Allah, dari langit. Meskipun ada agama samawi dan ada agama ardi atau tabai gitu ya. Nah, itu yang disebut agama langit dan agama bumi gitu. Tapi aslinya menurut Prof. Jalal itu adalah semua agama langit. Mau Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha dan lain itu semua dari Allah, dari langit. Nah, dan semuanya itu memerintahkan untuk puasa. Puasa. Jadi ada kandungan yang sangat mendalam, kemudian juga ada aspek yang memang diperlukan oleh manusia itu ya. Betul. Apa itu? Jadi dari kandungan dari pribadi tadi kita jadi makin sehat kalau puasa, meskipun itu tidak mencukupi karena kita pengen sehat rohani juga. Dari sisi sosial kemanusiaan, ketika kita makan sedikit, maka kita menyediakan makanan untuk orang lain. Nah, aspek sosialnya gitu. Jadi apakah kita kalau sengaja membagikan ke orang lain berarti kita mendapat pahala, pahala beneran maupun pahala yang sejatinya kita makin dekat secara rohaniah kepada Allah. Nah itu sejatinya kan malah begitu. Dan itu juga membantu masyarakat luas. Nah gitu. Jadi kita berkhidmat kepada orang lain itu sangat bernilai, tetapi tidak berkhidmat pun juga tidak apa-apa orang itu ya. Sehat badan dan juga kan akhirnya ini menyisakan energi atau makanan untuk orang lain kalau tidak dikonsumsi gitu. Betul. Jadi tetap ada manfaatnya meskipun ya hanya menahan lapar. Baik. Kita tahu bahwa di buku ini juga sudah masuk pada aspek yang terkait dengan tahali, dan tajali. Barangkali spill sedikit. Ya, betul. Ya. Apa hubungannya? Jadi Prof. Jalal ini membagi 3 bab plus 1. Plus 1 ya? Jadi 4 kan? Ya, 3 plus 1. Jadi 3 bab ini dengan 1 plusnya itu sebenarnya saling menguatkan. Jadi 3 babnya itu T ya, 3 triliun. Taholi, nah, itu pertama adalah taholi itu kita membersihkan diri dari iri, membersihkan diri dari kesombongan. Untuk puasa itu bukan terkait dengan mandi ya, fisik bukan ya, non fisik. Ya, mandi juga perlu juga. Ya, membersihkan secara fisik gitu ya. Tetapi yang lebih penting dari fisik kan di dalam dirinya ya, membersihkan diri batiniah dari iri, dengki, dari kecewa, dari marah itu. Nah, setelah kita membersihkan dari taholi itu tahali. Nah, tahali kita berhias diri dengan beribadah, berhias diri dengan berkhidmat kepada sesama, berhias diri dengan akhlak yang lembut. Nah, ini tahali. Jadi udah bersih, kemudian berhias diri makin cantik ya, makin tampan, ganteng. Dan yang ketiga T-nya 3 triliun ini ada tajali. Kita benar-benar nyata menjadi manifestasi dari Allah yang Rahman, yang Rahim. Kita selama puasa menjadi tajali, Idul Fitri setelah puasa juga tetap menjadi orang yang berakhlak, orang yang baik, yang berkhidmat kepada sesama. Ya, jadi 3T ini menjadi 3 bab, kemudian plus 1, ya, plus 1-nya itu adalah 30 makna batin. 30 makna batin. Luar biasa. Jadi teruraikan menjadi kalau kita mau baca book reading ini ya, 1 hari 1 itu pas hari ya, 1, hari kedua. Makna. Nah, gitu. Pak Menapik ya, kalau saya dibuka-buka di bagian ini ternyata juga ada cerita yang luar biasa ya. Iya, betul. Cerita tentang pelayanan terhadap kaum du'afa di bulan Ramadan. Ya. Barangkali bisa diulas. Nah, betul Ustadz ini Prof. Jalal menceritakan di buku ini ada seorang ibu-ibu namanya Bu Fatimah aja ya, disebut Bu Fatimah. Bu Fatimah itu sangat sedih cerita kepada Prof. Jalal bahwa ketika datang bulan Ramadan semua orang bergembira. Bergembira karena
ketika bulan Ramadan itu memperbanyak tarawih, memperbanyak baca Quran, puasa ritual, dan sebagainya gitu. Nah, Bu Fatimah itu merasa saya ini orang miskin, Ustadz. Nyebutnya ke Prof Jalal Ustadz ya. Saya ini banyak dosa. Di punggung saya ini beban dosa begitu besar. Dan ketika Ramadan datang, orang-orang bisa membaca Quran, berjus-jus, tarawih dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan itu. Gitu. Terus Prof Jalal nanya, memang kenapa Bu? Gitu. Saya ini setiap Ramadan justru malahan tertarik dengan kesibukan yang lain, gitu, kesibukan yang lain gitu ya. Apa itu gitu kan? Nah, terus Prof Jalal udah gini aja Bu, kalau Ibu belum punya bekal, maka di bulan Ramadan ini ya kita kumpulkan aja bekal kita untuk pulang kembali kepada Allah. Gitu. Kata Prof Jalal, daripada berempati kok enak berkhutbah. Padahal ibu ini menangis ya beneran gitu ya, menangis gitu. Kesibukan yang lainnya apa? Jadi ketika Ramadan tiba, dia merasa banyak dosa, tapi saya ini sebenarnya secara materi orang kaya. Secara materi malah orang kaya. Jadi dari kecil dia dilayani, punya pembantu banyak, di kantor dilayani. Kalau mau pergian sopir siap, semua siap gitu. Nah begitu Ramadan dia pengen ibadah dan terpanggilnya ibadah itu malah menyiapkan berbuka untuk orang-orang miskin. Jadi siang hari itu sibuk sampai sore masak, yang tadinya itu pembantu malah dia masak sendiri selama Ramadan itu. Masak sendiri kemudian untuk berbuka. Nah, ketika tiba setelah bagi-bagi jelang maghrib sampai maghrib, pulang kan Isya, orang-orang tarawih udah nggak kuat Bu Fatimah ini. Ngantuklah tidur. Gitu. Jadi tubuhnya. Jangankan untuk 5 juz, 10 juz gitu ya. Untuk membaca 1 ayat, 2 ayat aja sangat berat bagi Bu Fatimah. Karena kelelahan berbaginya itu ya. Betul. Dan kemudian Bu Fatimah ini lebih menangis lagi ketika Lailatul Qadar datang di akhir Ramadan. Orang-orang pada bangun kan waktu sahur itu. Iktikaf, sholat Lailatul Qadar dan macam-macam. Nah, Bu Fatimah malah makin sibuk ketika Lailatul Qadar itu ikut bangun sebenarnya, ikut bangun, tapi malah tertarik untuk masak lagi, ngelihat banyak orang-orang yang nggak bisa sahur, orang yang kekurangan makanan. Jadi ketika orang-orang itu Lailatul Qadar iktikaf di masjid, Bu Fatimah masak dengan kekuatannya sendiri dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan itu. Jadi, nggak sempat lagi untuk bekal pulang kampung ke rumah Allah, kata Bu Fatimah gitu. Digariskan dengan itu ya perkhidmatan. Tapi memang kombinasi antara ritual dan perkhidmatan ini kan sepertinya perlu perlu dibuka lagi ya. Kalau misalkan kita tadi di buku ini ada terkait yang Nabi Musa alaihissalam ya. Salah itu ditanya sama Tuhan ketika mana amal untuk aku, untuk Tuhan katanya. Musa bilang, aku puasa, aku sholat, aku zakat dan sebagainya. Itu buat kamu, nanti aku kembalikan lagi. Tapi jadi terus Nabi Musa tanya, kalau berarti tidak ada yang buat engkau Tuhan, coba tunjukkan mana yang buat Tuhan. Lalu Allah SWT menyampaikan bahwa dengan berkhidmatlah kan, melayani kemanusiaan dan sebagainya. Kamu Hafid, gimana memahami itu? Ya benar. Nah, Prof Jalal mengisahkan tentang Nabi Musa itu. Benar. Jadi Prof Jalal justru Bu Fatimah, seandainya Bu Fatimah membaca buku saya ini, saya ingin menegaskan kata Prof Jalal nih, bahwa Bu Fatimah itu justru on the right track. Sudah di jalan yang tepat. Jadi justru madrasah rohani kita Ramadan itu adalah mengasah kita untuk mampu berkhidmat kepada sesama. Semakin berempati ya. Jadi Bu Fatimah jangan terlalu bersedih karena tidak bisa mengumpulkan bekal di bulan Ramadan, tapi Bu Fatimah ini sudah berhasil sebenarnya mengumpulkan bekal untuk pulang kepada Allah dan Rasulnya dengan khidmat kepada sesama itu. Betul. Pak Mafid, ada lagi hal yang ingin disampaikan? Nah, kemudian ketika itu intinya Bu Fatimah itu sudah benar, kemudian kita akan mencoba yang 3T tadi ya, 3 triliun ya. Nah, terus malah sebaliknya.
Sebaliknya di sini, ada beberapa orang yang memanfaatkan Ramadan itu malah untuk pamer ibadah. Pamer terawih, pamer bacaan Quran, pamer sholat. Kekinian sekarang Kekinian gitu ya. Malah selfie gitu ya. Nah, ini Prof. Jalal mengingatkan di Al-Ma'un. Orang yang sholat itu pun celaka. Fawailul lil musallin. Nah, mereka lalai dari sholatnya. Mereka yuraun. Mereka itu adalah selfie dan pamer-pamer itu. Jadi itu orang yang sholat, pamer, itu celaka ini ibadah gitu ya. Dan mereka tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Jadi justru ini ditekankan oleh Allah Yarham ya, dua-duanya ya. Jadi pamer saja nggak boleh. Memang ibadah sholat diperlukan juga. Penghikmatan sangat penting ya, pamer boleh. Nah itu semua sama Allah Yarham sebagai madrasah rohani kan disebutkannya. Nah disebutkannya. Nah dirumuskan menjadi 3T tadi. Nah 3T. Nah T yang satu tahalli, bersihkan diri. Ini Allah Yarham membahas dari teorinya Freud sampai Mutahari. Jadi Freud itu dari yang kebutuhan oral, kemudian anal, genital itu kita harus naik dengan madrasah rohaniah Ramadan ini menjadi rohani gitu. Nanti di sana ada Mutahari, ada Iqbal dan lain-lain. Kemudian Allah Yarham juga mencermati ayat puasa dari sisi tafsirnya, kemudian dari sisi maknanya, dan yang terutama pesan moral dari puasa. Nah ini penting. Apa itu? Nah pesan moral dari puasa itu Allah Yarham menunjukkan salah satunya. Kalau ada orang misalnya ini ya, suami istri kan nggak boleh campur nih di bulan puasa. Kalau campur, ternyata kan nanti membayar kifarat. Nah, kifaratnya adalah memberi makan 60 fakir miskin. Justru itu pesan moralnya. Jadi kita ada berkhidmat kepada fakir miskin. Kalau orang yang tua, misalkan nggak kuat lagi puasa, fidyahnya juga memberi makan kepada fakir miskin. Jadi pesan moralnya adalah justru berkhidmat kepada fakir miskin. Jadi di bulan Ramadan itu tidak hanya sebagai ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Sosial ya. Ritual dan sosial. Bahkan ritual tidak boleh menjadi pamer ya. Ada kancinya. Ini yang tahalli itu ada dari syariat ke menuju hakikat. Kemudian ziarah kubur itu penting. Dan kemudian kita mencermati lagi khutbah Nabi tentang Ramadan ini. Ini untuk menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, dan tajalinya itu nilai-nilai yang penting ya. Pasca Ramadan tetap harus kita pertahankan, dan kita perlu mudik ke kampung abadi, yaitu ke kampungnya Allah, ke kampung Rasulullah. Baik, ada closing barangkali? Untuk closingnya, menurut saya ini buku yang mutiara yang luar biasa ya, Madrasah Ruhaniyah ini. Semakin kita membaca berulang, maknanya semakin tinggi. Jadi teman-teman, saya menyarankan untuk membaca buku Madrasah Ruhaniyah ini, baik dari 3T-nya tadi, tahalli, dan tajali, maupun dari renungan batin makna 30 hari. Karena Allah Yarham menuliskan dari hari 1, hari 2, hari 3, dan sampai hari 30. Ya. Terima kasih Pak Munafik. Terima kasih, nanti insya Allah nanti kita jumpa lagi. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah menyimak. Kita akan jumpa lagi nanti. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.